Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Cleo dan teman-teman. Di sini saya Satya Suryani dengan NIM mahasiswa 2561205001111005 ingin mempresentasikan hasil riset jurnal Neuroscience Perilaku dalam setting klinis yang berjudul Neural Response to Emotional Expression Information in High and Low Spatial Frequency in Autism. Evidence for a cortical dysfunction. Nah, untuk deskripsi singkatnya di sini kita bisa lihat itu ditulis oleh Corrado, Corradi, dan kawan-kawan dan diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Human Neuroscience dengan topik klinis gangguan spektrum autisme atau Autism Spectrum Disorder. Nah, di sini untuk urgensi masalah yang diangkat itu terletak pada upaya memahami dasar saraf dari kesulitan interaksi sosial pada individu dengan gangguan spektrum autisme, khususnya dalam memproses isyarat wajah emosional. Dan untuk defisit kognisinya, itu sudah ada konsensus bahwa ASD melibatkan pemrosesan wajah dan ekspresi emosi yang tidak umum atau atipikal. Dan untuk selanjutnya ada varian frekuensi spasial, di mana model neurotipikal menunjukkan bahwa pemrosesan wajah melibatkan dua jalur visual berupa frekuensi spasial tinggi atau HSF yang membawa informasi detail, dan ada frekuensi spasial rendah atau LSF yang membawa informasi global melalui jalur magnoseluler. Dan selanjutnya untuk hipotesa pemrosesan global, pada ASD itu terdapat banyak studi yang menyarankan bahwa individu dengan ASD kesulitan memproses rangsangan visual secara global dan cenderung berfokus pada detail. Nah, penelitian ini secara spesifik ingin menguji apakah keunikan pemrosesan wajah di ASD bergantung pada jalur frekuensi spasial, yang dimana yang terpengaruh yaitu menguji sensitivitas fusiform gyrus dan amigdala terhadap informasi emosi HSF dan LSF. Di sini metode yang digunakan untuk desain penelitiannya adalah perbandingan dua grup dengan desain faktorial, dan untuk partisipannya ada 20 orang laki-laki usia dewasa dengan pembagian dua kelompok, yaitu kelompok klinis dan kelompok kontrol. Untuk alat ukurnya sendiri, Functional Magnetic Resonance Imaging atau fMRI di 3T untuk mengukur kontras bold atau blood oxygenation level dependent. Nah, untuk stimulus eksperimennya di sini menggunakan sistem wajah hibrida atau hybrid faces. Untuk eksperimennya di sini para peserta diberikan tugas untuk melakukan diskriminasi gender dari wajah hibrida yang disajikan dengan sangat cepat, yaitu dengan kecepatan 83 meter per second. Nah, untuk hasil penelitiannya itu ada pemrosesan LSF secara global, di mana ASD dan kontrol sama-sama sensitif terhadap LSF. Untuk FFA itu aktif secara normal ketika ekspresi emosi disajikan lewat LSF, sehingga dapat disimpulkan bahwa jalur magnoselular atau subkortikal relatif utuh pada ASD. Nah, untuk pemrosesan HSF atau detail halusnya, kontrol menunjukkan peningkatan signifikan pada FFA dan amigdala untuk ekspresi HSF. Nah, ASD sendiri tidak menunjukkan respon sekuat itu, bahkan hampir tidak ada peningkatan aktivitas. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa gangguan terjadi pada jalur HSF yang menyebabkan yang berada pada jalur parvoselular atau kortikal. Nah, untuk pola perbedaan terdapat pada analisis langsung HSF versus LSF, di mana untuk kelompok kontrol lebih banyak area otak aktif untuk HSF di bagian ventral, occipital atau amigdala, dan FFA. Untuk ASD lebih responsif untuk LSF daripada HSF. Nah, untuk interpretasi umumnya, individu dengan ASD lebih fokus pada informasi global kasar atau LSF, tetapi kurang memproses detail halus saat mengidentifikasi ekspresi.
Nah, untuk metode hybrid face, itu adalah fitur wajah untuk mengenali ekspresi atau struktur wajah untuk mendiagnosa autisme pada dewasa awal atau mengembangkan alat bantu pengenalan emosi bagi penderita autisme. Di mana untuk konteksnya itu metode hybrid face mengacu pada penggunaan teknik komputer seperti boosting atau ekstraksi fitur seperti SARF untuk mengklasifikasi citra wajah dan mengidentifikasi karakter fiktif tertentu. Nah, untuk model jalur visual di sini kita bisa lihat untuk pemrosesan jalur HSF yang lebih efisien atau dominan, beberapa orang dewasa autis mungkin memproses HSF atau detail halus lebih cepat atau lebih efisien daripada LSF atau gambaran umum yang mana menunjukkan perbedaan dari kasar ke halus atau coarctophyine yang umum pada dewasa non-autis. Nah, untuk keunggulan penelitian sendiri ini termasuk dalam penelitian dengan kategori baru dan unik. Dan selanjutnya ada kesesuaian stimulasi. Dan untuk selanjutnya ada replikasi dan kontrol. Nah, untuk kekurangannya sendiri, terdapat homogenitas sampel atau sampel terbatas hanya pada orang dewasa laki-laki berprestasi tinggi atau high functioning ASD, yaitu sebesar 60% sindrom Asperger, sehingga temuan mungkin tidak berlaku untuk populasi ASD yang heterogen atau anak-anak. Nah, tugas yang diberikan itu terbatas, di mana tugas diskriminasi gender utamanya membutuhkan inspeksi wajah dari sudut pandang global. Oleh karena itu, penurunan aktivitas di fusiform gyrus pada kelompok ASD untuk isyarat HSF mungkin hanya terjadi selama tugas pemrosesan global aktif, bukan karena ketidakpekaan umum terhadap isyarat HSF. Selanjutnya di sini ada keterbatasan kausalitas. Meskipun fMRI mengidentifikasi korelasi saraf, penelitian ini tidak dapat menyimpulkan mekanisme kompensasi saraf yang mungkin telah dikembangkan oleh peserta ASD dewasa. Nah, di sini implikasi temuannya yang pertama yaitu gangguan kortikal HSF atau pemrosesan detail atau lokal. Nah, kelompok kontrol menunjukkan peningkatan aktivitas fusiform gyrus dan amigdala terhadap ekspresi emosional yang disampaikan oleh HSF, bukan LSF. Sebaliknya, individu ASD menunjukkan respon fusiform yang utuh terhadap ekspresi LSF tetapi tidak pada ekspresi HSF. Secara krusial, amigdala kelompok ASD menunjukkan preferensi yang berlawanan, lebih sensitif terhadap LSF daripada HSF. Nah, untuk implikasi klinisnya, hasil ini mendukung gagasan bahwa ASD ditandai oleh kesulitan dalam mengintegrasikan berbagai informasi lokal yang disampaikan oleh HSF. Nah, untuk implikasi neurosains atau peran jalur saraf, data ini menunjukkan bahwa analisis kortikal terhadap isyarat ekspresi HSF tampak terpengaruh pada ASD. Nah, untuk selanjutnya ada saran intervensi dan penelitian lanjutan. Nah, temuan ini memberikan petunjuk bahwa intervensi klinis di masa depan mungkin perlu menargetkan peningkatan pemrosesan informasi detail HSF yang penting untuk pemrosesan fitural atau global dalam konteks sosial. Baik, demikian hasil presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.